Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq selaku dosen Departemen Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran guna memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2024. Selanjutnya, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan inovasi pendidikan nonformal, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait inovasi dan pengembangan program pendidikan nonformal. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pendidikan nonformal diharapkan mampu mencukupi kebutuhan belajar masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa pendidikan nonformal diharapkan memiliki kompetensi terkait pengembangan inovasi pendidikan nonformal. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pertemuan yang memuat beberapa materi sebagai berikut. Pertama, pendidikan dan perubahan. Kedua, kedudukan pengembangan dan program pendidikan nonformal. Ketiga, konsep dan prinsip pengembangan program pendidikan nonformal. Keempat, konsep dan prinsip manajemen strategis. Kelima, langkah pengembangan inovasi pendidikan nonformal. 6, model dan konsep pengembangan inovasi pendidikan nonformal. Ketujuh, peluang pengembangan inovasi pendidikan nonformal. Dilanjutkan peluang kemitraan pengembangan inovasi pendidikan nonformal. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pengembangan inovasi pendidikan nonformal di masyarakat dan ditutup dengan pengembangan inovasi pendidikan nonformal. Proses permata kuliah yang memiliki bobot 2 SKS ini dilaksanakan secara tatap muka melalui metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Sedangkan proses penilaian dilakukan melalui kehadiran, keaktifan, kuis, tugas harian, serta evaluasi melalui UTS dan UAS. Selanjutnya, berikut video pembelajaran mata kuliah pengembangan inovasi pendidikan nonformal pertemuan ke-12 dengan materi peluang pengembangan inovasi pendidikan nonformal. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah sehat semuanya ya teman-teman ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di pertemuan ke-12 teman-teman di mata kuliah pengembangan inovasi pendidikan nonformal seperti itu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberikan keselamatan dan juga kelancaran dalam proses perkuliahan pada siang hari ini. Doa dipersilakan. Amin, cukup. Semoga perkuliahan kita bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya. Nah, masih ingat teman-teman materi sebelumnya sudah membahas apa saja? Kemarin kita di minggu awal gitu ya, kita bicara terkait dengan konsep pengembangan itu seperti apa gitu ya, kedudukannya seperti apa, dan juga terkait dengan prinsip langkah-langkah. Dan hari ini di pertemuan ke-12 teman-teman kita akan membahas terkait dengan peluang pengembangan inovasi pendidikan nonformal gitu ya. Jadi ketika kita bicara perkembangan apalagi kehidupan manusia gitu ya, tentunya kita dihadapkan dengan perubahan-perubahan. Pertemuan awal sudah saya sampaikan, perubahan gitu ya, itu akan selalu mengiringi ya kehidupan kita. Jadi tentu kita diharapkan bisa mengembangkan inovasi agar apa? Agar bisa menyesuaikan dengan perubahan itu sendiri. Oke, nggak berlama-lama teman-teman. Nah, di saat awal ada gambar apa teman-teman? Mobil. Kira-kira mereknya apa ya? Karimun sih maksudnya kota. Ya. Jadi kenapa kok mobil yang saya tampilkan teman-teman? Ya, seperti yang kita ketahui bersama gitu ya, di jalanan, di rumah teman-teman yang punya mobil banyak gitu ya, kan ada berbagai merek gitu ya. Ya, ada merek Toyota gitu ya, ada merek apa lagi?
Ini Avanza bukan merek gitu ya. Jadi ada Toyota, ada Daihatsu gitu ya, ada Suzuki gitu ya, Honda dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di sini kenapa mobilnya saya tayangkan gitu ya? Karena setiap proses kehidupan itu seperti kita di dalam mobil sendiri. Perusahaan mobil itu terus mengembangkan gitu ya, berupaya berinovasi terus-menerus gitu ya. Meskipun dalam tahun yang sama gitu ya, mereka akan mengembangkan beragam merek ya, istilahnya tipe-tipe mobil yang terbarukan, ya kan? Nah, jadi itu dalam upaya sasarannya kan banyak. Ada yang pangsa pasarnya adalah menengah ke atas, ada pasarannya menengah, ada yang menengah ke bawah, ya. Ada kalau di netizen itu selalu bilang ada LCGC gitu ya. Jadi ada mobil yang istilahnya yang murah gitu ya, mobil kaleng susu ya. Gitu. Jadi istilahnya ada mobil sudah punya pangsa pasar masing-masing. Nah, begitu juga dengan program pendidikan, tidak bisa satu ukuran yang sama bisa kita terapkan di manapun. Maka dari itu kita perlu apa? Adanya inovasi, ya kan? Apalagi kita pendidikan normal teman-teman, ya. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan perubahan yang ada, dinamika masyarakat yang ada. Nah, berbicara terkait dengan konsep pengembangan teman-teman, ya, kita bicara bahwasanya pengembangan itu diartikan sebagai perbuatan mengembangkan, ya kan? Perbuatan mengembangkan. Mengembangkan diartikan sebagai upaya membawa suatu keadaan secara bertingkat, ya, ke suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar gitu ya, atau lebih baik, ya, memajukan sesuatu dari yang lebih awal ke yang lebih akhir, ya. Dari yang sebelumnya kita tidak bisa jalan, bagaimana kita bisa jalan? Jadi bagaimana yang istilahnya, oh kok ini kurang pas, bagaimana kita sesuaikan agar lebih pas lagi, agar apa? Tujuannya bisa tercapai dengan baik. Nah, itu konsep pengembangan ini mengulangi pertemuan awal kita seperti itu. Nah, di pendidikan non formal teman-teman, kita tahu bahwasanya upaya untuk membantu penyelenggaraan gitu ya, upaya pengembangan program PNF itu diarahkan untuk membantu penyelenggaraan, pengelolaan atau pelaksanaan gitu ya di pendidikan non formal untuk membawa atau mengubah PNF ke kondisi yang lebih atau yang lebih baik lagi. Jadi harapannya upaya pengembangan itu bisa lebih memposisikan pendidikan non formal agar diterima di masyarakat, ya kan? Karena apa? PNF itu benar-benar sebagai solusi atau jawaban yang dinantikan oleh masyarakat, ya. Karena apa? Ketika kita bicara pendidikan formal biasanya terbatas usia, ya, terbatas mungkin aksesibilitasnya yang formal dan lain sebagainya. Tapi kalau pendidikan non formal kita bisa masuk, dan segi usia yang berbeda-beda kita juga bisa masuk, dan segi kebutuhan yang bermacam-macam pun kita bisa menyesuaikan seperti itu. Nah, ada pertanyaan yang muncul, ya. Kenapa perlu pengembangan inovasi, teman-teman? Ada yang mau bantu jawab? Angkat tangannya. Ya, silakan. Mungkin lebih agar tetap relevan dengan hal yang ada. Oke, Mbak siapa? Salma. Mbak Salma. Oke, jadi jawaban Mbak Salma adalah agar relevan gitu ya. Jadi kenapa kita itu perlu pengembangan inovasi? Karena memang terjadi perubahan-perubahan. Benar yang dikatakan Mbak Salma, agar kita bisa relevan dengan perubahan yang ada, kebutuhannya seperti itu. Ada lagi yang mau menjawab? Saya. Oke, Mbak siapa? Rahma. Mbak Rahma, silakan. Untuk menciptakan solusi yang baru. Oke, ya. Jadi untuk menciptakan solusi yang baru. Tadi Mbak Salma mengatakan ada agar relevan. Ini Mbak Rahma mengatakan bahwasanya agar memunculkan solusi yang baru. Karena apa? Di dalam kehidupan masyarakat kita dihadapkan dengan beragam permasalahan, ya. Maka dari itu kita perlu inovasi, perlu pengembangan inovasi untuk apa? Untuk kedua hal tersebut. Tapi tidak terbatas itu. Ada lagi yang mau menjawab? Saya mungkin Pak. Oke. Siapa Mbak siapa? Anita. Oke. Monggo Mbak Anita. Mungkin untuk meningkatkan produktivitas. Oke. Ya. Jadi yang terakhir ini penting untuk meningkatkan produktivitas. Kira-kira dalam hal apa ya produktivitas ini? Ya. Jadi kalau kita bicara pengembangan inovasi,
produktivitas yang dimaksud itu mungkin arahnya adalah bagaimana gitu ya, yang dikembangkan program itu benar-benar bisa meningkatkan kompetensi, bisa memberdayakan masyarakat, tidak hanya dari sisi kesejahteraannya, tetapi juga pengembangan diri masyarakat itu sendiri. Kan ketika masyarakat itu berkembang gitu ya, kompetensinya gitu ya, otomatis nanti harapannya kesejahteraannya juga akan berkembang. Ya, di depan kampus terpampang jelas gitu ya, pendidikan, investasi, peradaban. Udah pernah baca ya? Ya. Pendidikan, investasi, peradaban. Karena apa? Sejatinya investasi yang itu bisa berjangka panjang itu adalah melalui pendidikan. Penyadaran melalui pendidikan itu luar biasa. Tapi kalau kita investasi di bidang usaha misalnya gitu ya, itu akan kita rasakan dampaknya, bisa untung bisa rugi. Tapi kalau pendidikan kita istilahnya berinvestasi di situ, itu pengembangan istilahnya investasi yang berjangka panjang, bisa langsung kita rasakan dampaknya, bisa dalam beberapa tahun ke depan pun juga kita manfaatkan. Ya, mungkin ketika teman-teman nanti sudah jadi nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya, nah itu cucunya diwejani, kamu sekolah yang tinggi, ya kuliah kedokteran masyarakat di jurusan pendidikan non formal gitu ya, banyakkan promosi ya, ya sebagai apa bentuk istilahnya investasi. Makanya ini kita perlu mengembangkan ya, agar apa bisa menjawab kebutuhan tantangan tadi ya, agar relevan sebagai solusi dan juga meningkatkan produktivitasnya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, bicara pendidikan non formal tidak terlepas dari apa yang dikatakan, yaitu terkait dengan sisi manajerialnya, yaitu pengelolaan pendidikan non formal. Di sini saya sampaikan ada 4 hal teman-teman. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, dan yang terakhir itu adalah proses pengembangan. Ya. Setiap elemen atau komponen di sini memiliki ya urgensi yang tidak bisa terpisahkan di sini. Ya, bagaimana kita harus bisa merencanakan dengan baik, diawali apa perencanaan gitu ya, dimulai identifikasi kebutuhan dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan. Atau mungkin nanti di pelaksanaan, bagaimana kita memonitoring agar proses pelaksanaan ini itu bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan. Ya. Evaluasi ya, untuk memperbaiki dari sisi programnya, ya, dari sisi hasilnya kita bisa melihat. Dan yang terakhir pengembangan inovasi. Ya, pengembangan bisa diarahkan ke pengembangan inovasi. Harapannya dari kekurangan program yang kita lakukan itu apa? Kita bisa menganalisis di sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke. Saya Pak. Oke, Mbak siapa? Mbak Vila. Oke. Komponen yang 4 ini apakah terdiri 4 tadi apa ada selain itu? Oke, ya. Hanya 4 ini atau ada lagi yang lain? Kira-kira ada lagi yang lain nggak teman-teman? Ya, jadi keempat ini, meskipun ini saya tuliskan di sini, ini sebenarnya ya namanya apa ya, sisi manajerial itu ada model-model tertentu. Jadi kebetulan ini yang saya pakai model seperti ini. Ada lagi pengembangan yang lain. Ada yang pengelolaan pendidikan non formal berbasis PDCA, Plan, Do, Check, Action. Itu juga bisa. Nah, itu bedanya apa? Oh, semuanya punya porsi masing-masing. Kalau ini lebih ke arah pengembangannya. Kalau PDCA, misal kita bicara PDCA, itu lebih ke penjaminan mutunya. Jadi ada proses di mana di situ ada perbaikan yang berlangsung terus-menerus di situ kalau PDCA. Ada lagi kalau teori manajemen menyebutnya ada POAC gitu ya. Ada yang tahu POAC apa? Gitu ya. Ada planning, organizing, evaluating, dan controlling. Ini bobotnya sangat tinggi sekali gitu ya. Babonnya ya, pendapatnya teori POAC. Jadi sisi manajerial tidak terlepas dari hal tersebut. Jadi monggo teman-teman ketika masuk ke dunia pendidikan non formal silahkan mengembangkan dengan gaya seperti apa. Karena kita berinovasi bebas, tapi harus ada dasarnya. Gitu ya. Seperti ini kita pakai, kenapa ini? Karena kita mau arah pengembangan. Tapi kalau bicara program yang sudah berjalan gitu ya, oh saya mau perbaikan nih, udah kurang sedikit tadi, ya coba kita pakai PDCA. Karena apa? Di situ ada cek gitu ya, ada cek itu harapannya bisa ngecek kekurangannya di mana, dan itu nanti akan diimprovisasi ya. Ada perbaikan terus-menerus di situ.
Oke, gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, next. Nah, selanjutnya terkait dengan karakteristik program pendidikan non formal, teman-teman ini jangan sampai lupa gitu ya. Ini ada banyak lagi di luar kelima tadi. Jadi saya sebutkan ada fleksibilitas. Ya. Sepakat ya, PNF itu fleksibel gitu ya. Karena bisa diakses oleh semua komponen masyarakat, gitu ya. Oh, usianya berapa, ya kebutuhan belajarnya seperti apa, gitu. Tujuannya beragam, kita sepakat. Karena apa? Kurikulum di pendidikan non formal itu ada dikatakan kurikulum kafetaria, prasmanan teman-teman. Bisa ngambil sendiri, karena apa? Oh, saya kebutuhan untuk pengembangan diri terkait dengan mau jadi komando outbound nih, gitu ya. Ya saya ngambil program pelatihan itu, bisa, gitu ya. Oh, saya pengen jadi penulis yang ada, oh, saya ambil pelatihan terkait dengan penulisan. Itu pendidikan non formal sebagai alternatif atau pemenuhan kebutuhan seperti itu. Banyak sekali yang bisa kita akses. Keterlibatan masyarakat, nah ini yang penting teman-teman. Ya, ketika kita melakukan pengembangan program ya, ataupun khususnya di pendidikan non formal, jangan sampai kita tidak melibatkan masyarakat. Karena apa? Orang kita itu ada dari, oleh, dan untuk masyarakat. Makanya kita harus melibatkan masyarakat. Karena yang kita kembangkan siapa masyarakat? Analisis kebutuhannya dari yang masyarakat. Gitu ya. Jadi ini penting bahwa ya, karakteristik ini menjadi fondasi kita dalam pengembangan inovasi nanti. Pendekatan praktis gitu ya. Sekarang di kampus-kampus ada kurikulum merdeka ya, pada magang semua gitu ya. Nah itu ternyata katanya di PLS itu udah dari dulu di pendidikan non formal gitu ya. Karena apa? Sudah ada program magang yang kita lakukan, sudah ngikut ke lembaga mana, oh dari diterapkan dulu. Karena apa? Kita berbasis praktis. Karena biar langsung, oh ini loh learning by doing ya, belajar dari pengalaman. Karena di pendidikan non formal sangat menghargai sekali namanya pengalaman ya. Apalagi kalau kita bicara pengalaman itu benar-benar yang bisa membedakan orang dewasa dan anak. Orang dewasa itu sudah punya banyak pengalaman, sedangkan anak-anak di situ masih dianggap kosong, belum punya pengalaman sama sekali. Ya, yang selanjutnya ada pengakuan dan sertifikasi. Apapun programnya, harapannya ini bisa memberikan pengakuan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan lagi. Adakah peluang pengembangan inovasi pendidikan non formal? Siapa yang menjawab? Ya, kalau ada, menurut saya ada, karena di kehidupan masyarakat itu tentunya selalu dihadapkan oleh potensi juga sumber daya yang untuk mendukung adanya proses inovasi di sini. Oke, ya Mbak siapa? Iya. Oke, Mbak Tia. Oke, terima kasih. Ya, jadi intinya kita itu selalu dihadapkan dengan permasalahan, dihadapkan dengan pilihan solusi-solusi. Nah itu yang bisa kita pilih. Mesti ada peluang. Orang PLS harus yakin, ya harus optimis. Ini loh ada jalan. Ya. Tapi jangan kayak pengabdian mengatasi masalah, ya. Mesti nanti akan muncul resiko teman-teman. Tapi juga apa? Kita harus meminimalisir resiko. Karena setiap permasalahan itu mesti akan ada celah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kita cari jalan keluarnya meskipun kita harus mengulangi berkali-kali seperti itu. Jadi terima kasih Mbak untuk jawabannya. Nah, teman-teman kenal ini ada tujuan PLS atau pendidikan non formal? Ya, ini menurut undang-undang sudah disebutkan bahwasanya ada tujuan PNF. Ya, ini sasaran pengembangan kita. Gitu ya. Ada kesetaraan, keaksaraan gitu ya. Udah paham semua ya ini ya? Nah, jadi ketujuh ini harapannya bisa mengembangkan dari sisi pengembangan diri masyarakat seperti itu. Nah, di prodi kita gitu ya, di pendidikan non formal kita arahkan ada 5 arah pengembangan, ada fokus pengembangannya ya, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan keluarga, diklat gitu ya, terus ada pekerjaan sosial dan pengembangan wisata. Arahnya kemana? Arahnya adalah bagaimana gitu ya, benar-benar pengembangan diri ya. Tadi saya sampaikan ada pengembangan diri masyarakat itu sendiri dan juga untuk arah kesejahteraan. Harapannya itu ya, melalui berbagai 5 fokus ini. Mau kita nyasar ke pemberdayaan masyarakat atau kita di sana ada potensi wisata nih kita kembangkan, tapi jangan lupa yang dikembangkan itu juga harus melibatkan masyarakat juga, karena sasaran
core kita juga di masyarakat. Jadi ilmu apa ya, istilahnya core kita itu ada di pemberdayaan masyarakat, ya, keluarga, fokusnya gitu, ya, jalurnya gitu ya. Kita ada pekerjaan sosial itu bisa apa ya, lintas bidang juga ya, ada yang ke arah psikologinya, ada yang kesehatannya. Tapi kalau kita itu lebih ke arah pemberdayaan, sosial budaya itu bisa. Oke, pertanyaan lagi nih, mulai dari mana sih teman-teman? Ada yang pengen jawab? Saya, Mbak. Oke, silahkan Mbak. Mungkin dapat dimulai dari menganalisis kebutuhannya atau dengan mengenali potensi dan peluang. Oke, buat ya Mbak siapa? Ini. Oke, Mbak Nindi, terima kasih. Jadi kita bisa mulai dari proses identifikasi. Jadi mengenali dulu, ya, mengenali siapa sih yang mau kita kembangkan. Ya, kita mau berinovasi apa, kira-kira punya sumber daya apa, itu yang perlu kita tekankan di sini. Ya, jangan sampai kita datang kayak dewa, ya, belum tahu apa-apa, yuk kita program ini, inovasi ini, padahal itu sudah dilaksanakan 5 tahun yang lalu Pak. Jangan sampai seperti itu, ya, tapi benar-benar kita melakukan analisis tentangnya, kenali potensinya, masalah yang ada di situ seperti apa. Nah ini penting sekali di situ. Oke, teman-teman ada yang tahu ini? Ya. Oke. Ada yang tahu ini? SWOT? Tahu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ada SWOT. Bagaimana kita itu memanfaatkan. Yang pertama ada kekuatan, ada kelemahan, peluang dan jadi ada 4 itu. Ya. Kalau kita mengajar bagaimana sih menganalisisnya, kita bisa menganalisis dari sisi internal dan eksternal. Internalnya apa? Internalnya berarti dari sisi kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Kalau kita bicara sisi eksternal, berarti kita bicara peluang ke depan seperti apa, ancaman dari luar seperti apa. Nah, makanya nanti kita bisa menganalisis. Mungkin dimulai dari lokasi teman-teman seperti apa, ya, tempat tinggal teman-teman. Oh, ada apa sih yang bisa kita kembangkan, itu seperti apa, PLS bisa masuk di sisi mana gitu ya. Nah itu kita masukkan. Kira-kira nanti yang tinggi apanya? Apakah tinggi kelemahannya, atau tinggi kekuatannya, atau peluang maupun ancaman? Ya. Baru nanti kita cek kira-kira strateginya seperti apa. Oke. Jadi kalau yang paling tinggi itu biasanya adalah yang warna hijau, teman-teman. SO. Jadi di situ sudah punya kekuatan, ada peluang, ya. Bacanya gini ya. Ini ada kekuatan sama peluang hijau. Itu positif semua, ya kan? Nah, kalau teman-teman bisa menemukan situ, otomatis untuk pengembangannya akan lebih mudah. Gitu ya. Tapi kalau kita bicara apa kira-kira yang paling berat mana ya teman-teman? Ada kita punya kelemahan dan banyak ancamannya, ya. Jadi yang warna ini ya, pojok ini. Nah, makanya strategi ini seperti apa? Bagaimana kita harus bisa meminimalkan kelemahan dan menghindari ancamannya. Itu. Nanti kita akan munculkan strategi seperti itu. Oke. Nah, langkahnya seperti apa teman-teman? Ada 3 langkah. Mungkin kalau teman-teman mau mencari berbagai referensi banyak sekali langkah, tapi ada langkah yang saya gunakan di sini adalah ada 3 langkah: pelaksanaan, peningkatan, dan pembaruan. Inovatifnya gimana? Di pelaksanaan, jadi kita mulai dulu programnya seperti apa, terus kok ada yang kurang, maka kita improve, ya, kita tambahkan yang kurang tadi. Baru kok masih kurang, kira-kira yang baru apa ya, yang perlu kita sisipkan lagi apa ya. Nah itu prosesnya seperti itu. Ada pelaksanaan, peningkatan, dan pembaruan seperti itu. Oke teman-teman, nggak terasa ternyata sudah sampai slide yang terakhir, ya. Nah kita sampai di kesimpulan. Ada yang bantu bacakan kesimpulannya teman-teman? Siapa? Mbak, bisa dibacakan kesimpulannya? Kesimpulannya, program pendidikan non formal itu akan diharapkan mampu menjadi alternatif bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjadi jawaban akan kebutuhan belajar. Beragam inovasi PNF dilakukan guna mampu menjawab tantangan dinamika masyarakat. 5 arah pengembangan yang ada diharapkan mampu menjadi tumpuan untuk mengembangkan kualitas masyarakat baik dari sisi kesejahteraan maupun
Jadi itu nih, core kita dari 5 arah pengembangan itu adalah untuk mengembangkan baik dari sisi kesejahteraan maupun dari pengembangan. Oke, karena waktu sudah mau habis teman-teman ya, terima kasih untuk hari ini. Saya kira cukup menarik pembahasan kita. Tapi apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Mbak. Oke, silakan Mbak siapa? Bilkis. Iya, silakan Mbak Bilkis. Saya mau tanya, gimana sih Pak peran stakeholder dalam proses pengembangan inovasi PNS? Oke, terima kasih Mbak Bilkis. Pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaannya baca LPS karena LPS nomor 13 gitu ya. Itu terkait dengan peran stakeholder atau peluang keterlibatan stakeholder itu seperti apa. Jadi mungkin akan saya jawab secara singkat. Jadi peluang keterlibatannya sangat banyak sekali. Karena ketika kita berada di masyarakat itu ya, banyak peran dari masyarakat itu sendiri. Ya. Ada yang istilahnya dari mungkin bisa dikatakan ada pemerintah sebagai pengatur regulasinya, gitu ya. Ada perusahaan yang juga bisa biasanya ada program CSR dan lain sebagainya untuk bisa dilakukan. Dan juga banyak beragam pihak-pihak yang akan terlibat di sini. Jadi saya kira terkait dengan ini akan kita kupas tuntas gitu ya di pertemuan ke-13 terkait materi peran stakeholder tadi. Itu ya Mbak Bilkis ya. Oke. Cukup teman-teman hari ini. Oke, teman-teman karena sudah terakhir, ini ada untuk refleksi gitu ya. Silahkan bisa scan barcode dan di situ ada form bisa diisi untuk kemudian untuk refleksi di ini. Untuk bisa di scan barcode. Punya kuota semua ya? Oke, itu ya teman-teman ya, sambil mengisi ya, jangan sampai tidak mengisi karena ini masuk ke penilaian ya teman-teman ya. Jadi silahkan isi sambil mengisi nanti saya tutup dulu untuk perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman, mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan kata. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan tentunya akan memberikan pengalaman bagi teman-teman semua. Kita akhiri dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa silakan. Amin, cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya terkait mata kuliah pengembangan inovasi pendidikan non formal. Terima kasih saya ucapkan kepada Universitas Negeri Yogyakarta, tim penilai, panitia Sirdos gelombang 1 tahun 2024, dan juga saya mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.